balik lagi dengan host tersayang kalian, Putri di sini. Yeay. Nah, di episode podcast kali ini aku bakal ngebahas sesuatu yang menarik loh. Kita akan ngebahas museum bersejarah yang ada di Jakarta. Kalian udah nebak belum museumnya apa? Kalau misalnya kalian nebak Museum Fathahillah, bener banget loh. Nah, walaupun banyak museum bersejarah di Jakarta, salah satu yang paling bersejarah adalah Museum Fathahillah. Aku nggak bakal ngobrol sendiri hari ini, tapi kita udah ngundang banyak bintang tamu keren. Ayo kita sambut bintang tamunya. Bintang tamu pertama, masuk. Halo Kak Devi. Nah, udah ada bintang tamu pertama. Masa cuma satu doang? Gak seru dong. Makanya kita panggil yang lain. Bintang tamu kedua. Halo. Kita lanjut ke yang ketiga. Bintang tamu ketiga. Bintang tamu keempat, silakan masuk. Kalian lihat gak sih masih ada satu bangku kosong? Tandanya ada satu lagi loh yang belum disebut. Mari kita sambut bintang tamu keempat. Halo kakak-kakak semuanya. Hai. Udah ngumpul-ngumpul di sini pasti mau ngebahas hal seru dong. Udah tahu belum apa yang mau dibahas? Udah dong. Nah, kita tuh bakal ngebahas Museum Fathahillah. Tapi sebelum masuk ke museumnya, kalian pernah mikir gak sih gimana cara pemerintah mengenalkan museum ini pada era digital yang banyak banget konten-konten kayak sekarang? Ada yang tahu nggak? Tahu dong, salah satu cara efektif yang dilakukan pemerintah yaitu melalui media sosial atau website resmi museum. Mereka berbagi aktif melalui seputar sejarah museum yang kini sedang berlangsung, hingga trivia yang orang-orang tuh menarik gitu berkunjungnya. Keren. Nah, habis itu ada yang mau nambahin atau ada yang hal lain gitu tentang pengenalan? Nah iya, biasanya juga pemerintah bisa ngenalin Museum Fathahillah atau tempat wisata lain di Jakarta tuh lewat media sosial juga. Kan kalau kita tahu kan di zaman sekarang di era digital ini banyak banget ya yang orang-orang tuh lebih sering buka medsos, buka HP daripada buka buku. Jadinya tuh pemerintah bisa ngenalin lewat medsos. Apalagi sekarang konten kreator juga makin banyak di Jakarta. Jadinya pemerintah juga bisa kerjasama sama konten kreator. Terus bisa sambil ngundang-undang anak-anak sekolah buat datang kunjungan. Kayak kemarin nih kita industri kreatif dari SMK 22. Bener sih, emang sekarang di era digital daripada buka buku lebih sering buka HP dong. Betul. Dan juga pemerintah sering menggandeng influencer ataupun konten kreator untuk membuat konten tentang museum, seperti YouTuber tentang sejarah gitu. Dia membuat video edukatif, jadinya kita sebagai masyarakat tertarik untuk berkunjung ke museum itu. Tapi emang sih media tuh ngebantu banget untuk mempromosikan tempat-tempat wisata di Jakarta. Kayak kita jadi makin banyak pengunjung. Ngomongin tentang banyaknya pengunjung, pasti pada penasaran gak sih gimana cara pemerintah kita tuh buat ngelestariinnya? Apalagi kan zaman sekarang banyak banget oknum-oknum gak bertanggung jawab, apalagi di tempat-tempat kayak museum gitu. Ada yang punya pendapat di sini? Pemerintah itu sudah melakukan banyak langkah seperti renovasi dan perawatan bangunan. Tetapi kan Museum Fathahillah udah beratusan tahun, jadinya harus ada yang direnov, baik interior maupun eksteriornya, supaya tetap aman dan menarik bagi pengunjung. Benar-benar bisa sih, kayak kita yang tuh merenovasi hal yang lama biar jadi hal baru untuk lebih menarik zaman sekarang. Nah, Selain ini nih ya, selain renovasi, pemerintah ini juga udah berusaha banget untuk menjaga barang-barang bersejarah yang ada di dalam Museum Fathahillah. Selain itu juga ada proses restorasi untuk benda-benda bersejarah yang sudah mulai rusak, seperti lukisan, artefak, dan peninggalan kolonial lainnya. Selain itu, teknologi sudah bisa dimanfaatkan loh, mulai dari beberapa museum seperti Museum Fathahillah sudah bisa menerapkan digitalisasi, jadi ada tur virtual dan informasi yang bisa diakses lewat internet. wah keren ya, pemerintah tuh sampai nyiapin kayak teknologi sama tur-tur online biar generasi muda kayak kita tuh tertarik ngelihat museum-museum. Nah, ngomong tentang teknologi kayak gini tuh pasti banyak event-event menarik juga dong yang ada di museum ini.
Kita bisa lihat di question IG yang udah teman-teman atau penonton tanya. Salah satunya tuh di sini event atau acara di Museum Fathahillah. Nah, event atau acara museum itu tuh emang menarik banget untuk dibahas. Kalian tahu gak sih event-event apa yang menarik di Museum Fathahillah selama 2 tahun terakhir ini? Ada dong, salah satu yang menarik adalah pameran arsip sejarah Jakarta yang menampilkan dokumen-dokumen lama. Itu tuh pada tanggal 14 Juli 2023. Nah, itu juga berisi benda-benda peninggalan Belanda, terus juga sama foto-foto Batavia zaman dulu. Keren ya, kayak semuanya ditampilin di situ untuk menarik perhatian kita. Selain itu ada program VOMC pada tanggal 5 Oktober 2024. Ini keren banget loh, dia menampilkan berbagai penampilan budaya Jakarta dan ditemani dengan cahaya lampu yang berkelap-kelip. Dan yang terakhir ada event yang gak kalah seru, yaitu event Festival Seni dan Budaya Jakarta. Event ini diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 20 Oktober tahun 2024 silam. Di dalam event ini ada pertunjukan seni, terus ada pameran budaya, dan ada lokakarya bersejarah mengenai Batavia yang tentunya sangat menarik banget buat masyarakat. Wah, ternyata banyak ya event-event menarik yang pernah terjadi di Museum Fathahillah. Dengerin tuh, jangan sampai ketinggalan di event-event berikutnya. Nah, mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nih, pertanyaan berikutnya cukup menarik. Di sini tuh dia nanya, gimana sih generasi milenial punya peran dalam melestarikan Museum Fathahillah? Ini tuh pertanyaan yang rada kita jarang ketemu ya, soalnya biasanya yang ditanya tuh generasi muda, karena ini tuh kan zaman kita, tapi dia menanya untuk generasi milenial alias generasi sebelumnya. Di sini ada yang tahu atau ada yang punya pengalaman soal itu? Salah satunya dengan aktif mengunjungi museum dan juga membagikan pengalaman mereka di media sosial supaya orang-orang jadi semakin tahu tentang museum-museum. Ternyata di Indonesia tuh banyak museum loh, dan juga mereka menarik untuk datang ke museum tersebut. Tuh, selain itu kita juga bisa ikut serta dalam program digitalisasi, misalnya membuat konten edukatif dan bisa mendukung petisi untuk pelestarian budaya dan sejarah. Terus kita juga bisa jadi relawan atau pemandu wisata, tapi secara sukarela. Jadi kayak misalnya kita bisa invite teman-teman kita buat datang ke Museum Fathahillah. Terus kita coba kenalin nih Museum Fathahillah tuh kayak gini loh. Terus kita bisa ajak teman-teman kita buat foto bareng, habis itu kita post di IG. Kan kayak gitu juga namanya jadi pemandu wisata secara online dan offline ya. Keren. Jadi tuh dengan sebagai generasi milenial nggak cuman kayak nyuruh generasi muda buat datang, tapi juga bisa ngenalin museum dengan secara tidak langsung. Jadi emang bener ya, generasi milenial tuh selain bisa nyuruh generasi muda kayak kita buat datang museum, mereka juga bisa bikin hal-hal yang berbau positif, kayak bikin edukasi video atau yang lain-lain untuk mengenalin museum ke kita-kita. Nah, selain untuk melestarikan tuh, kalian juga pernah mikir gak sih gimana awal mula generasi milenial tuh bisa tahu tentang adanya museum, sejarah-sejarah? Padahal zaman dulu kan internet tuh masih kayak umum banget, yang punya cuman kayak orang-orang kaya, dan itu juga cuman kayak isinya BBM, chat-chatan, atau ya sejenisnya lah. Nah, di sini ada yang tahu atau mungkin sharing-sharing dari peristiwa pribadi, pengalaman pribadi? Nah, misalnya kita ngambil kayak contoh tahun-tahun yang belum era digital kayak kita deh, misalnya tahun 90-an awal tuh zaman-zaman mak bapak kita masih muda, zaman mak bapak kita mungkin belum ketemu, kita belum lahir ya guys. Jadi biasanya mereka tuh taunya kan biasanya dari buku atau dari koran-koran atau nggak dari mulut ke mulut, misalnya temennya mereka nih habis dari sini, habis dari Museum Fathahillah. Habis itu diceritain, kita habis dari Museum Fathahillah, lu mau ikut nggak di kunjungan berikutnya nih? Nah, biasanya dari situ sih. Nah, jadi kayak ngobrol satu mulut-mulut, bilang kayak tempat ini bagus nih, nongki di situ yuk sambil belajar gitu-gitu. Nah, tapi selain itu kan tahun lama nih, 90-an. Ada nggak sih kayak tahun-tahun dekat sini 2000-an ke atas, ada yang mau ngejelasin, sharing-sharing? Betul, aku setuju banget sama pendapatnya Fanny. Kita masuk ke tahun 2000-an. Internet ini udah mulai berkembang pesat, jadi informasi mengenai Museum Fathahillah jadi mudah didapat. Jadi ada dari artikel, terus dari liputan TV, bahkan ada berita-berita yang mulai terkenal mengenai Museum Fathahillah. Terutama ini bagi kalangan pelajar dan masyarakat lokal.
Kayak dari TV mulai main sejarah-sejarah tentang bangsa nih. Karena waktu itu kan pasti belum ada HP dong. HP tuh masih kayak jarang banget lah yang punya, orang-orang kaya lah paling yang punya. Nah, jadi makanya lewat TV itu dimanfaatkan untuk saling menjelaskan tentang museum. Betul. Masuk ke era digital pada tahun berapa era digital itu kira-kira? 2010-an. 2010. Nah, jadi 2010 gimana nih? Ada yang tahu? Nah, 2010-an itu media sosial mengambil perannya yang sangat besar banget seperti TikTok, Instagram, YouTube itu sebagai wadah kita untuk membuat video tentang pengalaman kita berkunjung ke museum tersebut, terutama Museum Fathahillah. Nah, itu juga bisa menjadi cara yang unik untuk belajar melalui medsos. Ya, apalagi Kota Tua sekarang banyak mengadakan acara seperti pertunjukan seni, pameran bersejarah, dan komunitas yang menjadikan Museum Fathahillah bukan hanya museum bersejarah, tetapi wisata yang menyenangkan. Jadi kalau ditanya generasi milenial bisa mengetahui Museum Fathahillah itu dari mana, jawabannya adalah bertahap. Yang pertama itu bisa dari buku-buku sekolah, terus internet, media sosial, serta acara TV gitu. Terus kan pastinya setiap periode punya caranya sendiri untuk mengenalkan Museum Fathahillah ini ke generasi muda. Berarti emang nggak bisa dong kalau misalnya kita tetapin satu tempat atau satu tahun buat ngenalin museum ini. Soalnya kan dari mulai buku, internet, medsos, apalagi tadi tuh kayak TV, mulai masuknya ke era YouTube, era TikTok yang isinya mungkin vlog masuk sejarah kayak halo aku lagi di museum ini nih gitu-gitu. Nah, tapi emang keren sih gimana cara awal-awal generasi zaman dulu bukan yang nggak ada handphone tetap bisa ngelestariin sejarah-sejarah bangsa kita. Oke, jadi sekian dulu nggak sih kita untuk ngobrol-ngobrol santainya di sini. Makasih banget buat kakak-kakak yang udah datang, udah mau jadi Bintang tamu. udah mau jadi bintang tamu kita. Makasih ya semuanya. Dari ini kita bisa ngambil suatu kesimpulan di mana bahwa untuk melestarikan suatu budaya, melestarikan suatu sejarah, itu tuh kita nggak perlu yang dikit-dikit enye-enye harus ini yang keren ini, harus ini yang keren itu, tapi kita hanya perlu memanfaatkan apa aja yang ada kayak informasi-informasi lama dari orang-orang tua atau bahkan diri kita sendiri dengan membuat video-video edukatif. Nah, sekian dulu podcast hari ini. Jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa semuanya. Bye.